kita bersama-sama memuji Tuhan. Nuwagapa. Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan bernyanyi. Shalom, selamat sore adik-adik semua. Senang bisa ketemu dengan kalian lagi dan percaya kalian adalah anak-anak yang berani. Nah, mari pada sore hari ini kita mau ibadah dengan sukacita. Gak ada yang main, gak ada yang tiduran, gak ada yang sambil makan. Ya, oke. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kembali kami boleh beribadah. Tuhan, beri kami hati yang baik supaya sungguh-sungguh berkat Tuhan pada sore hari ini tidak lalu dengan sia-sia, melainkan menjadi bagian kami. Tuhan, tolong ibadah ini dari awal sampai akhir, biar kiranya Roh Kudus bekerja dan semua anak-anak penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yeay. Yuk kita nyanyi puji Tuhan dengan riang-riang ya. Gak ada yang pakai ngambek, gak ada yang pakai nangis, gak ada yang rebutan handphone ya. Oke, apa anak sekolah minggu yang selalu gembira dan tertawa. Pengkhotbah pasal 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. 3. Amsal pasal 8 ayat 12. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu
tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Oke, adik-adik yang dikasih Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan perasaanmu. Ya, kita percaya kita pasti diberkati. Selamat sore adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita berkumpul kembali dalam ibadah online kita di Sekolah Minggu GSJA Fajar Baru. Nah, pada sore hari ini Pak Ahmad akan bercerita mengenai satu tokoh yang bernama Joshua. Joshua sang pemberani. Nah, suatu kali Musa mengutus Joshua dan teman-temannya ke suatu negeri perjanjian, yaitu negeri Kanaan, untuk melihat bagaimanakah keadaan di sana. Apakah sesuai dengan janji Tuhan, penuh dengan susu dan madunya atau tidak. Pergilah Joshua beserta teman-temannya mengintai negeri Kanaan, melihat negeri Kanaan. Benarkah di sana penuh dengan susu dan madu? Benarkah di sana adalah tanah yang diberkati oleh Tuhan? Nah, pergilah mereka ke sana. Setibanya di sana mereka mengintai, melihat benar tumbuh-tumbuhan di sana, buah-buahan di sana, tanah di sana adalah tanah yang subur, yang penuh dengan susu dan madu. Apa yang dikatakan Tuhan itu benar. Tapi mereka melihat juga di sana ada orang-orang yang tinggi besar, perkasa, yang piawai dalam berperang tinggal, dan banyak meninggali di daerah-daerah sana. Dan mereka melihat membandingkan diri mereka kecil seperti semut atau belalang. Nah, tetapi di antara mereka tuh ada dua orang yang berani. Di antara mereka itu ada dua orang yang percaya, yaitu Joshua dan Kaleb. Joshua dan Kaleb berkata, apa yang dijanjikan Tuhan itu untuk kita adalah pasti. Joshua dan Kaleb percaya akan penyertaan Tuhan, karena penyertaan Tuhan sudah terbukti dan sempurna
dalam kehidupan mereka. Bagaimana Tuhan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir dengan berbagai banyak perkasanya Tuhan, tola-tola yang diberikan Tuhan kepada penduduk Mesir, sehingga penduduk Mesir itu membiarkan bangsa Israel keluar. Nah, Yusuf dan Kaleb itu ingat ya akan peristiwa-peristiwa itu, bagaimana penyertaan Tuhan itu sempurna dan terbukti dalam kehidupan mereka, dan mereka tidak goyah, mereka tetap percaya, mereka tetap beriman kepada Tuhan. Ya, tetapi 10 orang lainnya tidak. Ini mendukakan hati Yosua dan Kaleb. Mereka mengoyakkan jubahnya, tanda berkabung, karena mereka mempunyai hati yang degil, hati yang bodoh, tidak mau mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan mereka. Apa yang sudah Tuhan lakukan sudah diperbuat oleh Tuhan buat mereka sekaliannya. Mereka tiap hari melihat Tuhan, malam hari melihat Tuhan, tiang awan dan tiang api Tuhan mendengar, dan mereka juga melihat Tuhan, bagaimana keperkasaan Tuhan. Namun hati mereka tegil. Ya, hati mereka ketika melihat permasalahan di depan, ketika ada masalah bertubi-tubi menghadapi kehidupan mereka, mereka cemas, mereka takut, mereka khawatir. Aduh, bagaimana dengan janji Tuhan ke depan? Ya, bagaimana dengan masa depan saya? Nggak mungkin hal yang baik akan terjadi dalam kehidupan saya. Oh, bagi anak Tuhan, bagi anak-anak sekolah minggu, Gereja Fajar Baru, ingat janji Tuhan itu amin. Ya, jangan meragukan janji Tuhan. Anak Tuhan, anak sekolah minggu Gereja Fajar Baru adalah anak-anak yang pemberani, karena percaya akan penyertaan Tuhan yang sudah terbukti dan yang sempurna. Ya, jangan tawar hati, jangan takut, jangan khawatir tentang masa depan, karena Tuhanlah yang berkuasa menetapkan masa depan kita sekaliannya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ya, Mazmur 23 ayat yang ketiga di sana dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada gada Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada tongkat Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kesendirian. Tuhan akan menopang kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan, sehingga janjinya itu amin dalam kehidupan kita. Kita akan memperoleh masa depan yang penuh dengan kebahagiaan, karena Tuhan yang membentuk dan yang menetapkan langkah-langkah kehidupan kita ke depan. Ya, Jesus with us. Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia yang menuntun kita. Yesus ada dalam hati kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, Gereja Fajar Baru, jangan takut, jangan sedih. Kok keadaan kok nggak berubah? Ya, kok papa kok susah, mama kok susah? Tidak usah takut, nggak usah khawatir. Berdoa, percaya kepada Tuhan, yakin akan penyertaan Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah seseorang, maka janji Tuhan itu akan pasti. Ya, percaya akan pimpinan Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat.
Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sedang Tuhan menyertai kita." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Aku Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan Kaleb. Nah, pada sore hari ini buat adik-adik sekalian nih, kita akan berdoa kepada Tuhan. Lipat tanganmu, tundukkan matamu, kepalamu, wajah matamu, kita akan berdoa. Dalam nama Yesus kami memberkati anak-anak GSIA Fajar Baru, biarlah mereka menjadi orang-orang yang pemberani dan yang percaya akan penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan itu sudah terbukti dan sempurna dalam kehidupan mereka sekalian. Kuatkanlah dan teguhkanlah mereka sekaliannya, supaya apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan mereka itu terjadi pasti, dan mereka mengucapkan betapa baiknya Tuhan. Tuhan,
Ajar mereka untuk melihat Tuhan, tidak melihat kesulitan yang di depan, bagaimana Tuhan yang menopang, menuntun, menyertai kehidupan mereka sekalian ya Bapa. Berkati orang tua mereka yang bekerja, berkati mereka yang bersekolah, yang walaupun dalam masa-masa pandemi ini ya Tuhan, kami percaya penghiburan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan berlaku dalam kehidupan kami, dan penghiburan-Mu, kekuatan-Mu itulah yang memampukan kami untuk melalui masa-masa yang sulit, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya. Amin. Can you say bye? Bye. Can you say so long? So long. Now we're friends. Now we're friends. Now we're friends. Now we're friends. I love you. I love you. I love you. I love you. I can't wait until we meet again. I can't wait until we meet again. I can't wait until we meet again. Oh yeah.